Selamat siang untuk kita semua. Siang, Bu. Oke, sebelum belajar, satu orang silakan pimpin kita dalam doa. Dewa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar di hari ini, marilah kita berulang menurut agama masing-masing. Berulang mulai. Berulang selesai. Amin. Terima kasih, Nak. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Ada berapa orang yang tidak hadir? Ada dua. Ada dua yang tidak hadir. 4. Berarti sisa 27 anak ya. Tidak hadir siapa saja? Francisco, Ica Ambalan. Ica, Cornelia. Terus, sebelumnya Ibu mau tanya dulu ke kalian, bagaimana semua kabarnya? Oke, tadi malam tidur dengan baik? Baik, Ibu. Hangat. Nyenyak atau tidak? Nyenyak. Kenapa nggak nyenyak? Karena dari sini mulai. Dari suruh ayam tidur. Ternyata skincall sudah jadi rutinitas kita semua ya? Ya, skincallnya bisa sama teman, bisa sama mama bapak aja. Kan nggak sama ayah kan? Oke. Terus hari ini perjanjiannya kita mau ngapain? Praktek. Oke, kita mau praktikum sederhana tentang Gelombang. mekanik. Sebelum itu, Ibu mau memberikan kalian sebuah motivasi, yaitu jenius 1% itu bakat, 99% adalah usaha. Jadi kalian semuanya ini Ibu percaya bahwa kalian adalah orang yang pintar. Semua pintar di bidangnya masing-masing. Sap. Tidak semua orang pintar fisika, tidak Ya, semua orang sap. pintar biologi, tidak semua Sap. orang pintar matematika. Tapi semua itu bisa pintar dalam bidangnya masing-masing. Ada yang pintar dalam olahraga, ada yang pintar dalam bernyanyi, semua itu dalam pintar. Tapi untuk menuju kesuksesan pintar saja Tidak cukup. Itu apa? Usaha. Dan kerja. Oke. Dan Hari berdoa. ini kita akan praktikum. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu pelajaran pekan lalu. Siapa yang masih ingat apa saja yang dipelajari pada pekan lalu? Oke, besaran-besaran gelombang Mekanik. Tentang besaran-besaran pada gelombang mekanik. Ada apa saja? Ada Yang pertama frekuensi, terus amplitude, periode, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombang. Berarti masih ingat semuanya ya? Hari ini kita akan praktikum. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui praktikum atau percobaan kalian diharapkan bisa menganalisis peristiwa-peristiwa apa atau karakteristik dalam gelombang mekanik. Sebelumnya, Ibu mau menyampaikan bahwa dalam gelombang mekanik itu ada beberapa peristiwa. Yang pertama yaitu namanya pemantulan. Yang kedua, pembiasan. Yang ketiga, pelenturan. Yang keempat, perpaduan. Oke. Jadi, keempat itu akan kita pecahkan hari ini. Hari ini Ibu mau menggambarkan sebuah masalah. Kalian pernah melempar batu di kolam? Pernah. Nah, biasanya di kolam terbentuk apa kalau habis dilempar? Gelombang. Seperti gelombang-gelombang, itu namanya riak ya. Menurut kalian mengapa hal itu bisa terjadi? ada benturan. Karena terjadi benturan antara batu dengan air sehingga menyebabkan Gelombang. sama seperti saat hujan menetes di Awan. Iya, itu kan kelihatan ada gelombangnya toh. Nah, peristiwa yang lain misalnya, pernah kalian memasukkan pulpen ke dalam air? Pernah. Lihat seperti apa? Patah. Nah, hari ini kalian akan mencari tahu mengapa hal itu terjadi. Silakan bergabung kepada kelompoknya masing-masing untuk melakukan praktikum. Kita akan mengerjakan LKPD.
Sudah, semua sudah pegang LKPD-nya masing-masing? Sudah, Bu. Oke. Silakan kalian lihat dulu di LKPD. Silakan kalian lihat LKPD-nya masing-masing. Di situ ada tujuan praktikum. Jadi di hari ini kalian diharapkan bisa menganalisis sifat-sifat gelombang mekanik, lalu melakukan peragaan gejala gelombang dan eksplorasi penerapan gejala gelombang dalam kehidupan sehari-hari serta dapat membuat kesimpulan. Sekarang alat dan bahan, wadahnya ada? Ada. Seperti apa wadahnya? Ada, Bu. Oke. Wih, Air? Ada. Oke. Di PTP satu sedotan? Itu. Keluarnya? Air kardus yang sudah dilubangi? Oke. Kardus yang sudah dibuat celah? Sudah. Oke. Lalu terakhir pulpen atau pensil? Ada. Silakan buka lembar selanjutnya. Selanjutnya yaitu langkah percobaan. Silakan dibaca baik-baik langkah percobaan. Langkah percobaan, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Isilah wadah dengan air secukupnya. Silakan isi air. Kita campurkan. Ini campur dulu. Sedikit saja. Pilihan apa? Mana pewarnanya? Sudah. Sabar, kasih masuk dalam. Ya, udah. Sedikit aja. Pakai tangan kok. Ya, dulu. Ya. Sabar. Oke, pada percobaan pertama silakan lihat kalian meneteskan air dalam pipet ke dalam wadah yang disedia. Lalu amati apa yang terjadi. Tenang loh. Jadi menurutnya terus menjalan wadah. Jadi awalnya apa? Setelah wadah dari depan. Silakan tuliskan dalam kolom yang tersedia. Nah, kalian bisa dapat referensi dari materi yang sudah ibu kirim. Dari bahan ajar dan PowerPoint yang sudah. Tengah-tengah wadah kalian sudah letakkan karton di tengah-tengah wadah kalian. Di dasar dong. Cukup nggak sampai ke dasar? Ya, dicelupkan kartonnya. Nah, sambil ditahan ya. Celup. Lalu teteskan di salah satu sisi bagian di depan celah. Terus amati apa yang terjadi di celah sebelahnya. Di sini ada apa? Itu kayak buih-buih nggak? Nanti kan yang di sini ada apa? Ada apa ya? Iya, coba silakan perhatikan di bagian sebelahnya ada apa? Terjadi apa? Kenapa diteteskan sebelah tapi sebelahnya juga ada gelombang? Karena masih ada ruang yang membuat gelombang ini bisa menyeberang ke sini. Iya, jadi dia melalui celah. Silakan tuliskan alasannya seperti apa. Oke, sekarang coba bandingkan dengan diteteskan secara bersamaan. Ulang. Diulang sampai secara bersamaan. 1, 2, 3. Apa perbedaan antara peristiwa pertama dan peristiwa kedua? Peristiwa pertama gelombangnya. Oh, gelombangnya lebih kecil. Kalau peristiwa yang kedua gelombangnya besar. Baik, semua kelompok sudah mengerjakan LKPD-nya? Oke, kalau sudah mengerjakan LKPD-nya, Ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Ibu minta kelompok 3 ya. Oke. Baik, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari praktikum kita. Pada percobaan pertama, saya beri kepada
Pada percobaan pertama ketika kita diteteskan ke dalam air yang tenang terjadi gelombang yang merambat sampai ke tepi wadah dan kemudian gelombang tersebut memantul balik. Itu terjadi karena gelombang lurus yang datang akan dipantulkan ketika mengenai suatu penghalang. Pada percobaan kedua, ketika diteteskan ke dalam wadah air yang telah dimasukkan karton yang memiliki celah terjadi gelombang di kedua sisi karena penghalang yang mempunyai dimensi sebanding dengan panjang gelombang yang datang. Ketiga, ketika pensil dimasukkan sebagian ke dalam wadah yang berisi air, terjadi pembiasan cahaya yang mengakibatkan pensil terlihat seperti patah karena jalannya cahaya berada di atas permukaan air tidak sama dengan jalannya cahaya yang berada di dalam air. Jadi pada percobaan keempat, ketika kedua pipet yang diteteskan secara selang-seling terjadi destruktif dikarenakan kedua gelombang yang saling meniadakan. Jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini yaitu kita jadi tahu bagaimana gejala-gejala gelombang seperti refleksi, infrasi, dan interferensi. Ada yang ingin bertanya? Di situ aja. Kami semuanya. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa gelombang gempa dapat menghancurkan bangunan-bangunan? Baik, pertanyaan dari kelompok 2, kenapa gelombang gempa bisa menghancurkan bangunan-bangunan? Silakan untuk kelompok 1 memikirkan jawabannya dan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke. Terima kasih untuk Betty atas pertanyaan dan kami akan menjawab. Nah, kenapa tadi pertanyaannya yaitu kenapa gelombang gempa bisa menghancurkan bangunan? Ya, karena gelombang gempa itu goncangannya sangat besar sehingga bisa menghancurkan bangunan yang disebabkan terjadinya pergeseran lempeng. Baik, bagaimana kelompok 2? Menerima? Oke, kurang lebih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih, Nana. Silakan duduk. Oke, demikianlah hasil percobaan kita dan presentasi kita. Semuanya kita beri tepuk tangan dulu. Nah, sebelum menutup pelajaran, Ibu minta satu orang untuk membacakan kesimpulan apa yang dipelajari hari ini. Silakan. Neti mau membacakan? Mau, Bu. Silakan. Jadi berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, ini dapat disimpulkan bahwa pada setiap tetesan air dapat menimbulkan sifat-sifat gelombang yang berbeda-beda. Di sini ada beberapa contoh sifat gelombang yang tadi terjadi pada beberapa percobaan. Yang pertama ada sifat pemantulan atau refleksi, yaitu terjadi pada percobaan pertama. Kemudian yang kedua ada sifat pembiasan atau refleksi, yaitu terjadi pada percobaan yang ketiga. Kemudian yang ketiga ada sifat pelanturan atau difraksi, yaitu terjadi pada percobaan kedua. Demikian simpulannya. Terima kasih Neti yang telah membacakan kesimpulan luar biasa sekali. Nah, berarti betul ya, hari ini kita telah belajar tentang gelombang mekanik dan sifat-sifatnya. Ada yang pertama, pemantulan. Yang kedua, pembiasan. Yang ketiga, pelenturan. Dan yang keempat, perpaduan. Oke, kalau begitu pelajaran kita hari ini telah selesai. Untuk tugasnya akan Ibu kirimkan di grup WA seperti biasa. Bisa? Bisa. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita tutup dengan doa. Silakan Nabila pimpin kita dalam doa.